Sebelumnya, wajib nonton buat kalian yang masih pengen daftar SNMPTN. Sebelumnya pengumuman dulu, SNMPTN 2021 itu dimulai pendaftarannya tanggal 15 Februari sampai tanggal 24 Februari. Setelah ada registrasi macam-macam yang dilakukan sama pihak sekolah, nanti kalian baru bisa mendaftar secara official itu nanti tanggal 15 sampai tanggal 24. Oke? Dan pengumumannya tanggal 22 Maret. Dan berikut hal yang harus kalian perhatikan. Beberapa hal yang harus kalian perhatikan kalau misalnya kalian pengen daftar SNMPTN. Yang pertama, itu adalah kesiapan kalian. Yang pertama, selain siap nilai, siap berkas, siap jurusan, and whatsoever, jangan lupa siapin mental. Kenapa? Gue sebenarnya adalah orang yang agak sedikit skeptis dengan SNMPTN. Kenapa? Karena penerimaan yang cenderung tidak jelas. Tidak jelas tuh gini. Indeksnya tidak sama satu sekolah dengan sekolah lainnya. Jadi misalnya nilai di sekolah lu 90. Mungkin di sekolah lain itu cuma 85 atau cuma 80. Dan mungkin yang di sekolah lain nilai 75 atau nilai 78 itu bisa jadi nilai 89 di tempat lo. Dan kita nggak bisa bandingin satu dengan sekolah lainnya secara keseluruhan. Nah, that's why gue kenapa sedikit skeptis. Tapi tidak menutup kemungkinan ya. Yang kedua adalah pemilihan jurusan. Pemilihan jurusan di SNMPTN pastikan adalah yang kalian mau. Bener-bener kalian mau. Jangan sampai kalian udah masuk, udah daftar karena disuruh sama siapapun itu. Orang tua kah, teman-teman lu, guru lu, or whatsoever. Kalau misalnya kalian udah daftar di situ, komitmenlah di situ. Kalau dapat diambil. Dan kalau bisa ya jangan nyesel. Udah nikmatin aja, nggak ada lagi tuh alasan-alasan. Gue salah jurusan. Hell no. Kalian sudah mengambil keputusan itu. Jadi pastikan kalau misalnya kalian mau daftar SNMPTN, tembak jurusan yang kalian mau. Kalau misalnya kalian pengen ilmu komunikasi, ya udah ambil aja ilmu komunikasi di kampus A dan di kampus B gitu. Kalau misalnya kalian pengen teknik mesin, tembak aja teknik mesin A, teknik mesin B. Kecuali kalau misalnya kalian memang pengen ngincer universitasnya. Baru kalian kejar. Misalnya teknik mesin, teknik sipil. Ya daftar kayak gitu boleh dong. Boleh banget. Jangan mikirin chance keterimanya. Yang penting tembak aja dulu. Karena lu gak tahu lu diadunya sama siapa. Dan kalau misalnya semua orang mikir kayak lu, gue takutnya gak bisa nih ngambil teknik mesin sama teknik sipil. Semua orang misalnya kayak gitu. Ada satu orang nih yang mikir, ya udah gue tembak aja. Taunya ditembus. Sakit hati gak lu? Sakit kan? Gitu maksud gue. Yang ketiga, daftar, isi, lupakan. Udah. Setelah lu daftar, setelah lu submit, ya udah habis itu lu lupain sampai hari H pengumuman. Dan saran gue lagi nih. Mending lu gak usah tanya-tanya sama temen lu dapet apa enggak. Tunggu sampai dia pastikan nge-story gitu di IG gitu kan ya. Atau enggak dia bikin konten di mana gitu kan. Intinya sebenarnya pamer, tapi lu dapet informasinya dari situ. Kecuali kalau misalnya memang lu punya teman dekat yang ya udah yang emang biasa sharing informasi dan no baper-baper klub gitu loh. Jangan sampai lu gak dapet SNMPTN dan temen lu dapet, mental lu ngedown. Itu yang sebenarnya tuh gak boleh. Oke? Soal prestasi. Pasti diantara kalian ada yang nanya kan, sertifikat apa aja sih yang bisa dimasukin di SNMPTN. Nah, sertifikat ini juga levelnya beda-beda. Nah, kalau gue sarannya, kalau misalnya kalian punya sertifikat olimpiade, sertifikat pelatnas, kalau misalnya kalian atlet, kalau misalnya atau enggak sertifikat penelitian yang dilakukan oleh badan milik negara, lembaga penelitian negara, gue saranin itu yang dimasukin. Gak usah banyak gaya prestasi di luar negeri. Karena setaraannya beda, penyetaraannya beda. Walaupun lu jauh sampai ke Antartika juga, mereka nggak paham itu lomba levelnya di mana. Kalau misal kayak gini, lu ikut Liga Inggris, lu berada di divisi 6 atau 7. Sama lu ikut pelatnas buat ikut Asian Games. Lebih diakuin mana coba?
yang ikut pelatnas buat Asian Games kan. Walaupun lu jauh gitu loh di Inggris gitu loh. Itu maksud gue. Lu nggak usah lu nggak usah terlalu ekspektasi tinggi-tinggi dengan prestasi lu. Ya bersyukur aja, mungkin itu bisa membantu lu ketika lu udah masuk kuliah. Tapi untuk pendaftaran SNMPTN, gue lebih saranin kalau misalnya yang diakui oleh pemerintah. Oke? Nah, apabila buat kalian yang tidak lolos SNMPTN, baik itu kuotanya atau pendaftarannya, gue saranin lu bakal tetap harus belajar SBMPTN. Kenapa? Lu harus belajar UTBK, lu harus belajar ya hal-hal yang kayak gitulah. Nah, kenapa gue menyarankan kayak gitu? Tadi yang gue bilang di awal, kalau misalnya tes SNMPTN ini emang agak-agak goib gitu. Lu nggak tahu penilaian gimana, siapa yang nilai, kayak gimana indeksnya. Nah, jadi buat kalian yang emang pengen kuliah terutama di PTN, daftarlah SBMPTN atau UTBK. Karena chance-nya sama. Lu mau lintas jurusan juga nggak masalah. Karena gini, peluang kalau misalnya anak IPA mau ngambil soshum di SNMPTN, itu berbeda dengan peluang anak IPA ngambil UTBK jurusan soshum. Jurusan soshum, anak IPA IPS sama aja chance-nya. Tapi kalau misalnya anak saintek ngambil soshum di SNMPTN, ya jelas chance-nya anak soshum lebih tinggi daripada kalian anak saintek buat ngambil jurusan tersebut. Begitu. Dan kenapa gue lebih menyarankan buat belajar UTBK? Jadi kalau misalnya kalian nggak dapet, atau nggak misalnya kalian udah dapet nih UTBK tapi jurusannya yang biasa aja, yang kalian nggak pengen-pengen banget, gue bahas di next video. Jangan lupa tagih gue di komen ya. Kalian nggak bakal keteteran dengan cara belajar perkuliahan. Atau enggak kalian lebih tenang nanti kalau misalnya kalian pengen daftar SBM lagi. Ya kurang lebih kayak gitu. Oke? Dan yang terakhir jangan lupa berdoa. Oke? Ya kadang memang yang kayak gitu-gitu kita nggak tahu gitu loh. Mungkin kalau misalnya temen lu kagak pinter-pinter amat tapi doanya kenceng bisa dapet gitu kan ya. Ya yang gitu-gitu. Dan jangan lupa tetap semangat kalau misalnya dapat atau enggak. Dan kalau misalnya buat yang dapat, tanggung jawab dengan kuliah lo. Oke? Mungkin itu aja dari gue buat kali ini. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan soal perkuliahan atau enggak soal pendaftaran atau whatever it is, tulis aja di kolom komentar. Oke? Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next video and see ya.